Mulai, Bang? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi an akuna minal jahilin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada malam ini saya ingin mengulang pembahasan tentang mantika tair ya. Sebenarnya secara bahasa aslinya itu mantiku tairi ya. Tapi yang ada kita dapat dalam Quran adalah mantika tair. Ulimna mantika tair ya. Nah, kata-kata mantika tair yang kita dapat dalam surat An-Naml ayat 16 ini diajarkan kepada kita. Ini dikatakan oleh para guru kita sebagai apa? Bahasa burung ya. Sebagai bahasa burung. Ya, memang asal katanya adalah nataka ya. Aslinya mantika dari nataka. Nataka ini bicara. Nataka bicara. Misalnya kalau kita membaca Quran, misalnya Nabi Muhammad itu apa? Pribadi beliau itu yantiku anil hawa ya. Itu ilmu darinya ya. Berarti nataka yantiku. Nataka yantiku berarti fa'ala yaf'ilu ya. Nah, ini mantik ini adalah isim alat. Mantik ini adalah isim alat. Ini mantikun ya. Mantikun. Nah, ini ismul alat. Isim alat. Isim alat yaitu kata yang menyatakan alat kerja ya. Jadi kalau nataka berbicara, nataka ini berbicara, maka mantik ini alat bicara. Alat bicara. Alat bicara ya apa? Mereka bilang alat bicara otomatis. Alat bicara itu bahasa ya. Otomatis alat bicara diartikan bahasa. Dengan demikian maka mantika tair di dalam surat An-Naml ayat 16 itu diartikan oleh para ahli atau pakar penafsir Quran sebagai bahasa burung. Bahasa burung. Nah, cuma yang jadi permasalahan itu, ini kalau dikaitkan dengan Sulaiman, maka timbul tafsir itu, timbul pengertian, diajarkan kepada kita bahwa Sulaiman itu bisa bahasa burung, bisa berbicara dengan bahasa burung. Jadi kalau burungnya titit, ya itu Sulaiman bisa mengerti, gitu kan? Maksudnya apa? Kalau kita nggak ngerti, kita cuma dengar titit atau apa, Sulaiman ngerti. Nah, selain itu kan Sulaiman nanti melewati lembah semut. Lembah semut ya. Semutnya pada ngomong kan? Teman-teman, ayo pada warga semut gitu kan? Mari masuk ke lubang-lubang kalian supaya kalian tidak terinjak oleh Sulaiman. Nah, ditafsirkan lagi Sulaiman bisa bahasa apa? Bahasa semut. Gitu. Nanti jadi akhirnya kesimpulannya adalah Sulaiman ini adalah nabi dan rasul yang mampu berbahasa binatang gitu ya. Itu ya. Jadi itu yang diajarkan kepada kita selama ini. Jadi mukjizat Sulaiman itu adalah mampu berbicara bahasa binatang. Yang dicontohkan Al-Quran menurut para ahli tafsir yaitu dalam surat An-Naml ayat 16 Sulaiman bisa bahasa burung. Berikutnya ketika Sulaiman melewati lembah semut, Wadi Naml, Sulaiman ngerti bahasa semut. Itu dianggap sebagai mukjizat Sulaiman. Nah, kita belum membuka yang tentang Wadi Naml itu ya. Membuka Wadi Naml itu. Sekarang mau yang kita buka ulang. Artinya selanjutnya dari pengajian kita sebelum ini, seminggu yang lalu, adalah surat An-Naml ayat 16. Kemarin saya ingin mengoreksi bahwa
kemarin itu saya mengatakan bahwa ini berbunyi mantiko gitu ya, bunyinya mantiko. Kenapa? Karena ini majhul ya. Ini tasdid ya. Melimna mantiko ya. Karena saya pikir kalau ini majhul, otomatis ini menjadi naibul fa'il kan. Naibul fa'il harus marfu ya. Tapi ternyata di Qurannya ini kita dapati dia mansub. Nah kalau itu yang jadi yang jadi naibul fa'ilnya apa? Nah ini kalau begitu, kalau ini menjadi objek tetap, maka dia tetap menjadi objek dari kata alama ya, limna. Maka yang otomatis yang menjadi naibul fa'ilnya adalah ini, nahnu. Jadi naibul fa'ilnya adalah nahnu ya. Nahnu naibul fa'ilnya dikatakan menjadi objek. Apa kalau dalam istilah nahwu itu, kalau kita mau pegang satu barang, mau kita berikan gitu ya, sebagai sebarang barang yang kita pegang ini menjadi objek pertama. Terus orang yang menerimanya itu menjadi objek kedua. Jadi kalau gitu ini objek pertama, yang objek keduanya siapa? Objek keduanya siapa? Yang nahnu ini. Nahnu ini, tapi posisinya dia menjadi naibul fa'il. Nah, yang jadi pertanyaan di sini adalah ketika Sulaiman mengatakan, coba perhatikan ya. Warisa Sulaimanu Dabuda. Sulaiman mewarisi sesuatu ya dari Daud. Apa sesuatunya? Di sini belum disebut gitu kan, tidak disebut secara gamblang, secara langsung. Sulaiman mewarisi sesuatu dari Daud. Lalu dia mengatakan, ya Yohanes. Lalu dia mengatakan, ketika dia mengatakan ya Yohanes ini kepada siapa? Apa kepada sembarang orang? Tidak mungkin ya. Jadi logika yang benar itu ketika Sulaiman adalah seorang rasul, ketika dia ngomong ya Yohanes, gitu ya, ini apa kepada sembarang orang? Bisa kepada sembarang orang, tetapi pada umumnya kalau Nabi berbicara menyebut ya Yohanes itu ya kepada jamaahnya ya, kepada pengikutnya, kepada muridnya lah. Murid itu dari aroda kan. Aroda itu mau, menghendaki. Jadi murid itu apa? Orang-orang yang menghendaki, orang-orang yang mau gitu kan. Jadi kepada yang mau pada apa? Mau pada dakwah Sulaiman. Nah, ini yang didakwakan oleh Sulaiman itu apa? Nah, ini kita tebak. Kalau Sulaiman mewarisi sesuatu dari Daud, nah Daud ini menerima apa? Kan sangat populer bahwa Daud itu menerima Zabur ya. Daud itu menerima Zabur, kitab Zabur. Itu diajarkan dalam rukun iman misalnya kan. Kepada nabi-nabi itu kan. Nabi ini terima kitab ini, nabi ini Zabur diterima oleh Daud. Nah, sedangkan ini menjadi pewaris. Perhatikan, Sulaiman di sini aktif ya. Sulaiman di sini aktif, Daud pasif. Maksudnya apa nih? Artinya Sulaiman memang secara aktif mau menerima Zabur ya. Sulaiman secara aktif mau menerima Zabur. Bukan dijejelin sama Daud gitu ya. Tapi Sulaiman secara aktif menerima apa? Zabur, misalnya gini ya. Menerima Zabur. Jadi ya kira-kira kalau hubungan Sulaiman dengan Daud itu sama-sama rasul ya, bersama rasul, dan katanya Sulaiman itu adalah anak Daud dan dia aktif mewarisi sesuatu dari Daud. Apa dong yang diwarisi? Zabur. Ya kan? Nah, nanti kita akan lihat hubungan Zabur dengan mantika tair ini. Kita akan lihat. Jadi Sulaiman mengatakan kepada para pembina dakwahnya, pada umatnya, pada murid-muridnya, ya Yohanes. Apa nih terjemahan ya Yohanes ini? Kan yang dihadapi Sulaiman murid ya Yohanes. Ya kalau Pak Hudari Umar yang dulu tinggal di Pondok Pinang, ya Yohanes itu diartikan saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, biasanya dalam kebiasaan orang Indonesia gitu ya, ketika berhadapan dengan orang banyak, ngomongnya nggak wahai manusia gitu ya, tapi ya saudara sekalian gitu ya. Ya itu terjemahan yang boleh dikatakan sifatnya pragmatis ya. Artinya pragmatis itu sesuai dengan situasi dan kondisi. Jadi kalau orang Indonesia, kebiasaan orang Indonesia berhadapan dengan orang-orang gitu kan, dengan orang-orang, ngomongnya itu nggak wahai orang-orang gitu kan, atau wahai manusia, tetapi saudara sekalian gitu ya. Jadi kira-kira dalam hal ini saya bisa memahami
terjemahan Pak dari bahwa ya ayuhanas itu bisa diartikan saudara sekalian gitu ya. Walaupun nanti mungkin ada alasan lain kenapa Allah kok menggunakan kata-kata itu ya ayuhanas. Itu kan Sulaiman ngomong kan atas ajaran Allah, bukan ide dia sendiri. Jadi kepada orang-orang yang di hadapannya Sulaiman mengatakan, ya ayuhanas limna mantiqa tai. Nah, nahnunya ini kepada siapa? Naknya di sini, nahnunya ini ditujukan kepada siapa? Ini yang pertanyaan pertama. Nahnu di sini ditujukan kepada siapa? Artinya mengacu pada siapa ya? Kata-kata domir nahnu ini mengacu pada siapa? Coba. Ini kan pengakuan Sulaiman. Wahai saudara sekalian, wahai manusia, kami gitu kan, atau kita ya. Nahnu ini kan bisa kami, bisa kita ya. Dalam bahasa Indonesia nahnu ini bisa berarti kami, bisa berarti kita. Bisa berarti kami, bisa berarti kita. Nah, sekarang kalau Sulaiman misalnya berbicara mewakili dirinya dan Daud, berarti kami ya. Ya kan? Kami berarti yang dimaksud kami ini Sulaiman dan Daud atau Sulaiman dengan ayahnya. Sehingga dia mengatakan, ketika dia mengatakan limna mantiqa tair, maka yang dimaksud adalah kaminya berapa orang? Berdua kan? Berdua. Kaminya saya dengan bapak saya gitu kan. Sulaiman dengan Daud. Maka kalau pengertian seperti itu, Sulaiman lagi ngaku gitu kan. Kami Sulaiman dan Daud diajari ya, mendapat ajaran. Apa? Ajarannya itu apa? Mantiqa tair. Mantiqa tair. Kami diajari mantiqa tair, diajari bahasa burung gitu ya. Oleh siapa? Oleh Allah, oleh Allah. Kalau gitu, nah inilah yang dikatakan oleh para ulama sebagai mukjizat. Mukjizat Sulaiman dan Daud. Bukan hanya Sulaiman yang bisa kan kami kan. Jadi yang bisa bicara burung, mungkin juga bicara bahasa semut dan bahasa binatang seluruhnya gitu kan. Adalah bukan hanya Sulaiman, tetapi Sulaiman yang bawahnya Daud. Nah, ingat lagi, tetapi Sulaiman hanya mewarisi. Kalau itu yang pertama bisa siapa? Daud. Jadi kalau gitu ya, kan ada juga yang mengatakan Daud itu adalah nabi yang suaranya merdu gitu kan. Kalau dia ngaji baca Taurat gitu kan. Baca Taurat kira-kira lagunya kayak apa? Bayangin aja sekarang misalnya orang laguin Quran gitu kan. Kira-kira kayak gitu. Itu katanya gunung aja bergetar karena mendengar suara Daud gitu kan. Bahkan Daud ini kan bisa apa itu? Bisa meleburkan besi katanya kan. Kalau besi dipegang sampai dia jadi lebur gitu kan. Itu mukjizat Daud gitu. Nah, tapi melalui ayat ini kita dapat isyarat artinya dapat isyarat secara bahasa, secara kajian bahasa bahwa Daud juga bisa bahasa burung, gitu kan? Bisa bahasa binatang. Kenapa? Ya karena Sulaiman adalah yang mewarisinya, gitu kan? Sulaiman mengaku dia mewarisi dari Daud. Jadi selain menerima Zabur, juga menerima mukjizatnya, gitu kan? Mukjizatnya itu adalah bisa ngomong bahasa burung. Itu yang pertama. Tapi kalau misalnya nahnunya kita artikan, nahnunya berarti kita, bukan berarti kami ya, bukan berarti kita. Nah, sedangkan Sulaiman bicara tidak lagi di hadapan Daud kan, karena dia sudah mewarisi, dia sudah jadi ahli waris, berarti Daud sudah nggak ada. Daud sudah nggak ada, Sulaiman mendapat warisan dari Daud, warisan Zabur, warisan bahasa burung gitu kan, warisan bahasa semut dan seterusnya gitu kan. Nah, ngomong kepada orang banyak, kita, nahnunya bukan kami kan, karena Sulaiman sendiri, jadi mewakili siapa lagi? Kepada mereka gitu kan. Kita diwarisi bahasa burung gitu kan. Berarti Sulaiman mengerti bahasa burung dan umatnya, pengikutnya diajarin juga gitu kan. Nah, berarti bisa semua dong umat Sulaiman gitu kan. Paling tidak yang paling mau gitu kan, paling bisa gitu kan. Yang nggak mau ya enggak. Sama aja kalau kita belajar bahasa kan. Belajar bahasa, nggak usah bahasa burung, dari bahasa Quran gitu kan. Bahasa manusia, bahasa Indonesia, yang paling bisa kan yang paling mau. Betul ya? Yang paling malas ya nggak bisa. Nah, cuma yang mau kita pertanyakan itu, ketika Sulaiman mengajarkan bahasa burung kepada umatnya misalnya, kepada pengikutnya, manfaatnya apa? Bahasa burung ini fungsional nggak untuk hidup gitu kan? Nggak usah ada ngomong yang macam-macam. Untuk hidup sehari-hari bahasa burung itu berguna nggak? Berguna nggak? Enggak lah.
Ya kalau misalnya berguna, berarti umat Sulaiman nggak sulit nangkap burung. Iya. Ya nggak? Jadi tinggal wah ngomong aja kita burung kesini gitu kan. Oh, padahal datang deh burung. Berarti cepat habis dong burung. Karena dipanggilin terus disembelih misalnya kan. Atau ya umat Sulaiman ya gampang-gampang dah kalau nangkap burung, kena mereka ngerti bahasanya gitu kan. Nah, cuma dalam hal yang lain ini rasional nggak gitu kan? Rasional nggak? Ketika manusia itu bisa bahasa burung, kepentingannya untuk apa gitu kan? Urgensinya untuk apa bahasa burung? Nah terus ya itu satu segi ya. Ya segi lain kalau misalnya Sulaiman sendiri yang bisa gitu kan, Daud enggak. Nah terus kan orang-orang di sekitarnya ngiri dong, ya nggak? Itu ya yang pertama itu yang saya ungkapkan itu bahwa kalau memang Sulaiman pintar bahasa burung, sementara yang lain nggak diajarin, yang ngiri dong. Siapa istrinya atau siapa gitu kan? Wah saya nggak diajarin gitu kan. Nah, jadi logikanya Sulaiman harus ngajarin kan? Nah, tapi kalau sudah ngajarin, nah itu tadi. Kalau Sulaiman sudah ngajarin bahasa burung, fungsinya apa? Fungsi praktisnya gitu kan. Ya orang bisa gampang nangkap burung gitu. Ya, kalau gitu Sulaiman nggak dakwah apa-apa kan, nggak mendakwakan agama Allah kan, tidak mendakwakan Zabur, ya sibuknya ngajarin bahasa burung. Itu ya. Jadi ini yang perlu kita kritisi. Ini kita bukan mau menyalahkan orang yang memahami demikian ya, memahami bahwa Sulaiman bisa bahasa burung dan dia bisa hanya sendirian gitu kan, bukan warisan dari Daud dan nggak ngajarin umatnya. Silakan aja kalau itu mau dipahami sebagai mukjizat. Ya, Anda yang percaya demikian silakan, kita tidak menyalahkan. Cuma Al-Quran itu kan terbuka untuk dikaji ya. Al-Quran itu terbuka untuk dikaji oleh siapapun, asal ngajinya nggak ngasal gitu kan, nggak ngawur. Ada alasannya, paling tidak alasannya secara logis, secara bahasa gitu kan. Nah kita ingin mengajukan model kajian seperti itu. Artinya ketika kita mengaji Quran itu ya harus bermanfaat gitu kan, harus mencerdaskan, harus membuka wawasan dan harus logis. Kalau tidak logis ya itu tidak Islami gitu kan. Tidak logis, tidak Islami. Jelas ada hadis atau pepatah atau apa yang mengatakan bahwa ad-din wal aqlu gitu kan. Ad-dinu wal aqlu la dina liman la aqla lahu. Din ini Islam itu harus dipahami dengan akal. Hanya bisa dipahami oleh orang yang menggunakan akal. La dina liman la aqla lahu. Jadi din ini tidak berfungsi, tidak bisa dipahami bila kita tidak menggunakan akal, tidak menggunakan otak gitu kan. Quran juga kan banyak, bukan hanya dalam hadis atau pepatah ya. Jadi Quran itu harus fungsional. Pertama-tama dalam pemahaman kita harus bisa logis, harus bisa masuk akal. Artinya masuk akal itu kan misalnya satu kata punya arti, terus punya arti harus jadi petunjuk gitu kan. Kalau cuma punya arti tapi nggak ada jadi petunjuk, ya batal dong Quran sebagai hudan lintas ya. Nah Quran itu hudan, hidayah, petunjuk, pedoman. Ya setiap kata dalam Quran itu harus mempunyai makna yang jelas. Setiap ayat, setiap kata yang Quran itu, apalagi Quran secara keseluruhan itu harus fungsional. Artinya kita memahami bisa membuat kita bergerak karena kita mendapat petunjuk Al-Quran, petunjuk dari Allah. Itu ya. Jadi kembali bahwa kalau kita mengatakan bahwa yang bisa bahasa burung, yang bisa bahasa hewan itu hanya Sulaiman, bagaimana kita memahami kata nahnu di dalam ayat ini? Kan? Nahnu ini kan kami atau kita. Jadi kemungkinannya Sulaiman tidak bisa sendirian, tetapi bersama ayahnya, gitu kan? Atau ya kalau Sulaiman ayahnya sudah meninggal, Sulaiman menjadi pengajar, jadi nabi, ya otomatis nabi itu kan pengajar. Jadi kalau Sulaiman bisa bahasa binatang, lalu dia tidak mengajarkan kepada orang lain, nah ini licik gitu kan, ilmu pintar sendirian, ya kan? Ini jadi ilmu untuk kepentingan pribadi gitu kan. Dan itu terbantah kembali oleh kata nahnu ini. Ulimna. Kita diajari mantiqat ayat. Jadi ya kemungkinannya Sulaiman berdua Daud gitu kan, Sulaiman bersama umat. Oh jadi kalau gitu ini terbuka juga wawasannya bahwa kalau begitu memang masyarakat Sulaiman itu pintar bahasa burung. Ya kan? Harus begitu dong. Ini logikanya gitu kan. Kecuali kalau memang kita mau bertahan pada pemahaman lama bahwa kepintaran berbahasa burung itu hanya dimiliki oleh Sulaiman. Bahasa burung, bahasa semut gitu ya. Itu hanya dimiliki oleh Sulaiman. Ya sudah, maka cerita Sulaiman menjadi
nabi yang hebat, istimewa, karena dia bisa bahasa binatang. Daud bisa suaranya merdu gitu kan, dan lain-lain, macam-macam lagi dalam mukjizatnya. Jadi demikian, mari kita pahami bahwa ini maksud saya, mari kita kaji ulang pengertian mantik gitu ya. Mantik, pengertian mantik di samping sebagai isim alat, dia berarti alat bicara. Nah, sekarang kalau kita ngomong alat bicara dia bisa dikatakan bahasa gitu kan. Bisa juga alat bicara itu dikatakan lidah gitu ya, secara sempit. Nah, tapi karena mantik kita ini kalau diartikan Sulaiman bisa bahasa buruk, terdapat keganjilan, termasuk secara bahasa ada alasan ya, ada alasan untuk kita bukan menolak, tapi mencari alternatif pengertian gitu kan. Memang nggak boleh mencari alternatif pengertian. Kalau otak kita cerdas gitu kan, otak kita normal, ya boleh lah mencari alternatif pengertian. Kenapa harus mencari alternatif pengertian? Karena pengertian yang diajarkan membuat kita berontak. Berontak secara apa? Berontak secara akal, ya kan? Berontak secara akal. Bagaimana bisa berontak secara akal? Yaitu ketika kita mengkaji ayatnya, ternyata ayat ini membuka wawasan lain. Oh, salah kita. Ada salah kita kalau Quran memberi wawasan baru kepada kita. Nggak salah dong. Bahkan kita harusnya alhamdulillah ya, dapat pengertian baru, dapat pengertian alternatif gitu kan. Bukan malah wah ini sesat gitu kan, akal-akalan. Enggak akal-akalan. Karena ini ada alasan secara kebahasaan. Ya. Nah, sekarang coba kita lihat. Mantika tair itu kalau misalnya kata-kata mantiknya kita analogikan, kita kiaskan gitu kan, pada ilmu mantik ya. Ilmu mantik ini merupakan salah satu ilmu alat dalam ilmu tafsir ya, dalam kumpulan ilmu tafsir. Ilmu mantik itu harus dipelajari. Kalau kita nggak ngerti mantik, ya berarti tafsir kita dianggap nggak sah gitu kan, karena tidak menguasai salah satu ilmu alat. Nah, di dalam ilmu mantik itu jelas, ilmu mantik itu bukan bahasa. Ilmu mantik itu bukan ilmu bahasa, tetapi logika. Mantik. Nah, ini di pesantren kan diajarkan. Jadi mantik di dalam istilah pesantren ada logika. Mantik dalam istilah pesantren adalah logika. Nah, konon yang lengkapnya itu, istilah lengkapnya itu mantik, itu istilah lengkapnya mantik Aristi. Apa yang dimaksud Aristi? Aristi itu adalah sebutan orang Arab untuk Aristoteles. Nah, Aristoteles adalah guru logika dari Yunani, salah satu filsuf Yunani yang barangkali saya belum mendalaminya, barangkali merupakan orang yang membahas tentang logika. Dan ini ilmu logikanya Aristoteles ini dipelajari oleh orang-orang Arab, para ulama, para muslim, para intelektual muslim di zaman ketika mereka memasuki Eropa. Ketika mereka masuk Eropa, mereka membongkar perpustakaan Yunani, mereka membuka berbagai filsafat Yunani gitu kan, mulai dari Plato dan seterusnya. Ya ketemulah ketika mereka mengkaji Aristoteles ada ilmu logika. Nah, ilmu logika ini yang dibawa pulang, bukan dibawa pulang sih, sebetulnya diterjemahkan oleh intelektual Arab. Entah, saya tidak tahu siapa yang menerjemahkannya, belum saya pelajari. Saya tidak tahu persis siapa yang menerjemahkan logika Aristoteles menjadi mantik ya. Jadi ilmu mantik. Sebetulnya aslinya katanya mantik Aristi ya. Mantik Aristi jelas itu, mantik Aristi berarti mantik Aristoteles. Tetapi yang sampai kepada kita hanya ilmu mantik saja. Apa itu ilmu mantik? Nah, kemarin sudah saya singgung sedikit bahwa di dalam ilmu mantik itu kalau kita menyebut benda, menyebut perwujudan apapun, perwujudan itu selalu mempunyai dua unsur. Unsur yang pertama itu jauhar, unsur yang kedua arad. Jauhar itu esensi, hakikat, arad itu identitas ya. Nah, ini nanti kita bahas lebih jauh kalau memang kita perlu. Tapi pada malam ini saya tidak akan membahas itu. Cuma saya ingin tadi saya bilang beranalogi atau berkias bahwa kata-kata mantik di dalam surat An-Naml ayat 16 ini, kalau kita coba hubungkan dengan istilah mantik di dalam ilmu alat, maka kita bisa mengartikan mantik
kutoir atau mantik kutoir itu sebagai logika burung. Ya, kita bisa mengartikan mantik kutoir itu sebagai logika burung. Bukan lagi bahasa burung ya, tapi logika burung. Mantik kutoir ini bisa kita artikan sebagai logika burung. Nah, ini apakah benar atau tidak, ukuran benar atau tidaknya kita lihat nanti ya. Mantik kutoir, kalau para ulama mengajarkan pada kita itu bahasa burung. Malam ini saya kasih alternatif pengertian yang saya temukan, bahwa bisa saja mantik kutoir itu kalau dihubungkan dengan ilmu mantik itu bukan bahasa burung tapi logika burung. Ya, logika burung. Nah, apa yang dimaksud logika burung? Nah, apa hubungannya logika burung dengan omongan Sulaiman, dengan Al-Qur'an, dengan wahyu Allah, ya? Itu yang mau kita bahas. Jadi ini saya hapus ya. Coba kita lihat mantik. Jadi kalau mantik punya dua pengertian sekarang ya, dengan kajian kita malam ini, bisa berarti bahasa atau logika. Berarti mantik kutoir adalah mantik kutoir adalah bisa berarti kalau begitu selain bahasa burung yang diajarkan pada kita sama ini, bisa juga berarti logika burung. Saya ulangi ya, mantik kutoir diajarkan kepada kita sebagai bahasa burung. Tapi pada malam ini saya kasih alternatif pengertian bahwa mantik kutoir itu bisa berarti logika burung. Ketika kata-kata mantik itu kita hubungkan dengan salah satu ilmu alat yang diajarkan di pesantren, ilmu mantik. Ilmu mantik adalah ilmu logika. Jadi dengan demikian, kalau ini ternyata tadi kita memahami sebagai bahasa burung itu terdapat keganjilan-keganjilan. Sekarang bagaimana kalau kita memahami sebagai logika burung? Nah, tentu yang perlu dipertanyakan adalah apa yang dimaksud logika burung? Katakanlah kalau misalnya logika ini berarti cara berpikir ya. Kalau logika ini kita artikan cara berpikir. Cara berpikir. Berarti yang dimaksud logika burung adalah cara berpikir burung. Loh, bagaimana cara berpikir burung? Atau cara hidup burung gitu kan? Nah, cara hidup burung itu seperti apa? Nah, kalau kita perhatikan burung, kebiasaan burung ketika berarti yang kita perhatikan di sini kebiasaan burung ya, bukan bahasa burungnya. Sebab kalau sekarang kita mau belajar bahasa burung repot banget dan mungkin nggak bakal bisa ya. Coba deh sekarang kalau kita mau belajar bahasa burung, bisa nggak berbagai burung misalnya kan, atau satu burung aja deh. Kalau kita ngajarin, kita punya burung beo misalnya kan, kita kan bukan belajar bahasa dia ya. Kalau punya burung beo ya, nah kita ngajarin bahasa kita kan. Assalamualaikum. Tapi kan dia tidak mengerti apa yang dia ucapkan gitu kan. Nah, secara kenyataan sekarang mana kita pertanyakan kepada diri kita, coba secara jujur, mana yang lebih bisa dilakukan, belajar bahasa burung atau belajar logika burung? Artinya belajar logika burung itu belajar cara berpikir burung. Cara berpikir burung itu dilihatnya dari mana? Dari kebiasaan hidupnya gitu ya. Dari kebiasaan dia hidup sehari-hari. Nah, kalau kita lihat kebiasaan burung sehari-hari, ketika dia akan mencari makan misalnya, maka dia akan terbang ke atas gitu ya. Nah, terbang ke atas. Nah, ketika dia dalam posisi di atas itu, si burung sedang mengamati keadaan gitu kan. Sedang mengamati apa? Mengamati tempat atau barang atau benda yang akan dia dekati gitu kan. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah di dalam bahasa Inggris ada istilah ini,
ada istilah bird's view ya, bird's view. Apa yang dimaksud dengan bird's view? Ini secara harfiah adalah pandangan burung. Nah, yang dimaksud pandangan burung itu apa? Yang dimaksud pandangan burung di sini adalah ketika si burung ada di atas, gitu kan? Ketika si burung ada di atas, melihat ke bawah. Nah, ini yang terbentang di hadapan si burung ini adalah pemandangan yang luas. Pemandangan yang luas. Pemandangan umum. Jadi yang dimaksud bird's eye view itu adalah pandangan dari atas secara umum. Ketika kita katakan kita naik helikopter gitu kan, atau apalah, atau mungkin kita di atas gedung yang sangat tinggi gitu kan, di atas Monas misalnya, kita melihat ke bawah, maka yang terbentang di hadapan kita itu adalah bird's eye view atau pandangan seperti pandangan burung, seperti ketika burung dari atas memandang ke bawah. Apa yang dimaksud? Pandangan umum, pandangan global gitu kan. Kita melihat pemandangan secara global, secara umum. Nah, yang global dan umum ini adalah tidak jelas gitu kan. Tidak jelas, tidak gamblang, samar-samar. Kalau misalnya kita melihat di Indonesia, gedung lain-lain, itu ketika kita dalam keadaan dekat di bawah kan sebenarnya jelas. Ketika lihat dari atas, semua kelihatan semua bentuknya, bentuk kasarnya, tapi nggak jelas, gitu. nggak rinci, nggak kelihatan apa itu bentuk-bentuk detailnya. Nah, kalau kita perhatikan kembali pada burung, ketika dia ada di atas, dia melihat ke bawah, dia melihat pemandangan yang global. Nah, apa tujuan si burung terbang ke atas melihat pemandangan yang global ini? Demi apa dia lakukan itu? Itu adalah demi mencari makanan. Nah, untuk mencari makanan, tentu dia tidak bisa mengambang terus di atas, gitu. Otomatis dia akan turun. Dari atas dia akan turun, misalnya dia melihat ulat di mana gitu kan, maka dia akan menukik ke satu arah. Oh, di sini ada ulat misalnya kan, atau apalah, ada buah atau apa yang matang misalnya kan. Nah, si burung setelah dia melakukan gerak pertama itu adalah ke atas untuk melihat pemandangan secara umum. Nah, untuk itu lalu dia menduga bahwa di sana misalnya ada apa gitu kan, makanan dia, maka dia akan menukik. Apa yang dimaksud dengan ini? Ini kalau dibawa ke dalam pemikiran keilmuan, ketika si burung melihat pemandangan umum, ini adalah mewakili pandangan umum ya, otomatis mewakili pandangan umum. Pandangan umum. Nah, di dalam istilah keilmuan, cara berpikir ilmiah, pandangan umum ini namanya pandangan deduktif. Ini namanya pandangan deduktif. Apa pandangan deduktif? Ya, pandangan umum tadi. Pandangan umum yang sifatnya global, samar, abstrak, gitu kan. Tidak melihat satu persatu secara jelas. Pandangan deduktif. Nah, terus melihat kemudian setelah dia menukik ke bawah. Nah, ini menukik ke bawah ini adalah mewakili pandangan satu persatu. Rincian ya. Melihat pandangan satu demi satu. Atau melihat detail. Nah, pandangan melihat detail ini di dalam istilah keilmuan adalah pandangan induktif. Induktif. Pandangan satu persatu, pandangan secara detail. Nah, ini ingat kita menggunakan ini dalam konteks kajian keilmuan ya. Dalam istilah keilmuan, cara berpikir ilmiah itu terbagi menjadi dua, yaitu cara berpikir deduktif, melihat segala sesuatu secara umum. Kemudian karena di penglihatan secara umum ini sifatnya global, bahkan abstrak, bahkan kita kan tidak bisa memahami keadaan gitu kan, tidak bisa, ilmu itu tidak menjadi rangkaian keterangan yang jelas. Ilmu itu kan rangkaian keterangan yang didukung oleh fakta. Nah, menukiknya si burung dari atas ke bawah ini adalah dalam rangka apa? Dalam rangka mencari fakta, ya kan? Mencari objek kajian. Kalau burung ya objek untuk dimakan. Tapi kalau dalam berpikir ilmiah, menerapkan pemikiran induktif itu adalah rangka mencari pembuktian. Nah, yang ingin saya katakan di sini adalah ketika Sulaiman mengatakan kita
ya, kita pilih anak-anaknya kita ya. Kita diajari logika burung. Oleh siapa diajari logika burungnya? Apakah Sulaiman diajari oleh Daud? Ya, oke, Sulaiman diajari oleh Daud. Tapi Daud diajari oleh siapa? Itu oleh Allah. Nah, Sulaiman adalah pewaris dari sesuatu yang diterima Daud dari Allah. Sulaiman adalah murid Daud gitu kan, anak dan murid. Dan kemudian dua-duanya menjadi nabi dan rasul gitu kan. Nah, ini. Jadi ketika Sulaiman mengatakan kita diajari logika burung, ya, ingat alternatif pengertian kita bukan bahasa burung ya, tapi logika burung. Sulaiman mengatakan pada umatnya kita diajari bahasa burung. Itu tadi banyak keganjilan. Tapi kalau Sulaiman mengatakan kita diajari logika burung, nah ini terbuka satu wawasan baru. Jadi mantiqut thair itu saya menduga keras adalah istilah yang disebut Sulaiman, digunakan Sulaiman untuk menyebut Zabur. Ya. Jadi mantiqut thair itu digunakan oleh Sulaiman untuk menyebut Zabur. Apa istilahnya? Nama lain, gitu. Sulaiman membuat nama lain untuk Zabur itu adalah mantiqut thair. Berdasar apa? Berdasar sifat dari Zabur itu. Apa yang dimaksud? Sifat dari Zabur. Sifat dari Zabur itu mengajarkan kepada kita berpikir secara logika burung, atau tegasnya mengajarkan kita berpikir ilmiah, yaitu berpikir secara deduktif dan induktif. Itu ya intinya. Jadi, nah kalau Zabur itu secara ditinjau dari itu keilmuan mengajarkan kepada kita cara berpikir induktif, deduktif dan induktif. Apakah hal ini juga sebetulnya tidak dapati dalam Al-Quran juga? Gitu ya, dalam Al-Quran juga. Bukankah Al-Quran itu misalnya jelas ya, Al-Quran itu misalnya Al-Fatihah disebut sebagai Fatihul Kitab ya, dari namanya saja Fatihatul Kitab sebagai pembukaan dari Alkitab yaitu Al-Quran. Bahkan ada yang menegaskan bahwa Al-Quran itu Ummul Kitab. Ya kan? Ummul Kitab itu apa sih yang dimaksud Ummul Kitab? Pembukaan kitab, induk Alkitab gitu kan, pengertian harfiahnya apa yang dimaksud dengan itu? Karena kenyataannya Al-Fatihah itu satu surat yang terdiri dari 7 ayat. Dan Al-Fatihah ini tidak akan menjadi jelas kalau tidak dijelaskan oleh surat-surat yang lain. Jadi saya melihat di sini bahwa Al-Fatihah itu sesuai dengan dalil-dalil yang kita temukan di dalam hadis. Al-Fatihah itu mewakili pandangan deduktif dari Al-Quran. Jadi Al-Fatihah itu mewakili pandangan deduktif dari Al-Quran, artinya mewakili pandangan si burung ketika dia melihat dari atas ke bawah, pandangan umum. Terus, surat-surat berikutnya itu merupakan mewakili pandangan induktif. Pandangan satu demi satu, pandangan rinci dari yang diisyaratkan oleh Al-Fatihah. Jadi intinya adalah kalau kita bicara wahyu Allah, cara ilmu yang diajarkan oleh Allah baik kepada Sulaiman, kepada Daud, kepada Sulaiman, dan kepada rasul-rasul yang lain termasuk pada Nabi Muhammad, maka wahyu Allah itu intinya mengajar kepada kita untuk berpikir ilmiah, yaitu dalam arti berpikir deduktif dan induktif. Jadi ketika kita memandang kehidupan ini, ya, untuk memahami kehidupan ini, kita memulai dengan berpikir deduktif, memandang sesuatu secara umum dulu. Ini ajaran Allah, gitu. Ini ajaran Allah. Kita mau bikin apapun, jelaslah. Ini merupakan kenyataan yang kita temukan sehari-hari. Kita mau mengerjakan apapun, mau membuat apapun, kita mau pergi kemanapun, kan yang pertama-tama kita terlintas dalam pikiran itu pandangan umum. Saya mau pergi misalnya, saya mau pergi ke Surabaya, gitu ya. Saya mau pergi ke Surabaya ini mewakili pandangan deduktif. Terus caranya pergi ke Surabaya dengan apa? Nah itu merupakan pandangan induktif, ya kan? Saya mau pergi ke Surabaya dengan cara apa? Pakai kendaraan apa? Bawa apa? Ngapain ke Surabaya dan seterusnya, gitu kan? Nah itu perjalanan. Kita mau bangun rumah, mau bangun masjid. Nah ini jelas sekali. Ini mau bangunan fisik, gitu kan? Bangunan fisik, gedung, masjid, apalah jembatan atau apa? Itu dimulai dengan pandangan deduktif. Dengan bikin apa? Dengan bikin gambar, ya kan? Gambar.
Gambarnya nanti dirinci oleh arsitek misalnya kan. Nah, si arsitek ini walaupun dia misalnya menggambar secara rinci di dalam di atas kertas, itu kan masih di atas kertas. Nah, terus yang melakukan pengerjaan sebenarnya di lapangan siapa? Itulah mereka yang melakukan pekerjaan secara induktif. Ada tukang gali, tukang batu, tukang besi dan seterusnya gitu kan. Itulah mereka yang melakukan pekerjaan secara induktif. Sementara si insinyur, si arsitek, si pemberi uang misalnya kan, itu mereka cukup memberikan pandangan deduktif. Oh, saya mau bangun rumah. Digambar secara umum gitu kan, oleh siapa? Oleh insinyur atau arsitek gitu kan. Terus dibikin maketnya gitu kan. Nah, ini kan masih pandangan umum. Terus pandangan rinciannya, tindakan rincinya bagaimana? Ya dituangkan itu ide ke dalam praktik satu demi satu. Jadi ini saudara yang saya katakan pada malam ini, bahwa Allah itu mengajar kepada kita manusia melalui ajarannya, mulai dari Adam sampai Muhammad, mengajarkan kepada kita cara berpikir ilmiah, yaitu cara berpikir deduktif dan induktif. Nah, Quran kita lihat dalam mushafnya ada satu surat yang disebut sebagai Ummul Kitab, Fatihatul Kitab. Kenapa dinamakan demikian? Ini tidak lain karena surat ini mewakili pandangan deduktif. Pandangan deduktif siapa? Ya pandangan deduktif para mukmin, orang-orang yang akan menjalankan Al-Quran. Jadi pertama, ketika kita akan menjalankan Al-Quran, pahami dulu Al-Fatihah sebagai pandangan umum ya. Kita dengan Al-Fatihah itu, kita ini mengaku sebagai apa, kita mau bertindak apa gitu. Di situ ada di Al-Fatihah. Nanti rinciannya itu diajarkan oleh Allah, dirinci di dalam surat-surat panjang. Nah, ini juga yang perlu kita perhatikan, bahwa seorang mukmin itu sebetulnya tidak punya gagasan pribadi dalam hidup ini. Tidak diperbolehkan mempunyai gagasan pribadi untuk menjalani kehidupan ini. Kenapa? Karena semua diajari. Secara baik berpikirnya mulai dari deduktif sampai induktif diajari oleh Allah. Jadi nggak boleh si mukmin itu bikin rancangan-rancangan sendiri gitu kan. Kalau dia mau mukmin atau dia muslim gitu. Apa sih muslim? Secara harfiah muslim itu kan orang yang menyerah kan. Menyerah pada siapa? Menyerah pada Allah. Bagaimana cara menyerah pada Allah? Mengikuti aturannya. Kalau mengaku muslim, menyerah pada Allah, pasrah pada Allah tapi tidak mengikuti peraturannya, berarti kan sama aja bohong gitu kan. Itu bohong, muslimnya bohong. Saya kira itu untuk malam ini. Jadi kesimpulannya untuk sementara ya, ini kan hasil kajian saya secara pribadi, mungkin juga nanti Anda bisa mengkritisi lebih jauh. Jadi kesimpulannya adalah bahwa mantikut tair atau mantiqat tair itu bukan lagi, maksud saya tidak menyalahkan pengertian yang lama ya, silakan aja Anda memakai pengertian yang lama bahasa burung. Tapi saya mengajukan pengertian alternatif, yaitu logika burung, cara berpikir burung, kebiasaan burung. Yang kebiasaan burung itu menggambarkan, mengisyaratkan, artinya memberi gambaran simbolis gitu kan, memberi gambaran simbolis bahwa burung itu mengajarkan kepada kita cara berpikir deduktif dan induktif. Jadi mantikut tauhid itu pada malam ini saya tegaskan pengertiannya untuk malam ini. Artinya untuk malam ini kajian saya sementara, mungkin besok berubah. Silakan aja kalau Anda menemukan data baru gitu kan. Mantikut tauhid itu adalah logika burung. Dan logika burung ini bukan hanya diajarkan pada Sulaiman, bukan hanya diajarkan pada Daud, tapi diajarkan pada seluruh nabi. Kenapa? Karena ajaran itu tercakup, terhidang di dalam kitab Allah. Mulai dari kitab yang diajarkan pada Adam, katakanlah, sampai pada Al-Quran. Nah, yang menarik bagi saya adalah kata-kata Sulaiman yang terakhir di dalam ayat tadi itu, bahwa dengan diajarkan mantikut tauhid itu, kata Sulaiman, wa utina min kulli syai'. Apa utina min kulli syai'? Secara harfiah, yakni diajarkan kepada kita segala sesuatu. Segala sesuatu apa? Memangnya Sulaiman diajari macam-macam seluruh hal dalam hidup ini? Enggak. Dia hanya diajari wahyu. Nah, dengan diajari wahyu itu, kata Sulaiman, seolah-olah kita diajari segala sesuatu. Apa? Karena kebutuhan hidup sudah diajarkan. Terutama kebutuhan hidup untuk berpikir gitu kan, untuk berpikir ilmiah sudah diajarkan. Jadi dengan menerima wahyu, baik Sulaiman, baik Daud dan nabi-nabi yang lain sampai pada Muhammad, itu seolah-olah dengan diajari kitab Allah, dengan diajari Al-Quran ini, kita sudah diajari oleh Allah segala sesuatu. Untuk apa? Untuk modal hidup. Jelas ya, Quran itu kan hudan ya. Quran itu hudan.
Jelas sekali. Jadi dengan kita diajari hudan ini, kita seolah-olah sudah diajari segala sesuatu, atau intinya kita sudah diajari modal hidup. Nah, kata Sulaiman, inna hadza lahuwal fadlul mubin. Ini adalah merupakan suatu anugerah yang sangat nyata, sangat jelas gitu ya. Jadi Al-Qur'an ini merupakan fadlul mubin. Daud menerima Zabur fadlul mubin. Sulaiman mewarisinya fadlul mubin. Inna hadza lahuwal fadlul mubin. Jadi wahyu Allah itu jelas merupakan satu anugerah yang sangat-sangat jelas. Ya kalau kita mempelajarinya. Tapi kalau kita tidak mau mempelajarinya, jadi gelap gitu kan. Atau kita mempelajarinya secara salah, secara keliru gitu kan. Jadi, contohnya manti ketair, bahasa burung gitu kan, itu hanya dimiliki oleh Sulaiman. Yang lain nggak dapat ilmunya gitu kan. Cuma Sulaiman. Maka jadilah cerita Sulaiman menjadi dongeng yang hanya bermanfaat untuk menina bobo, yang hanya membuat kita ngangguk-ngangguk. Oh ya, Sulaiman hebat, Sulaiman hebat. Loh, kita gimana? Kita tidak jadi burung. Kita jadi burung. Kita tidak hebat karena kita tidak menerima apa yang diterima oleh Sulaiman. Saya kira itu untuk malam ini, saudara sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.